Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar penonton dan pemirsa ngaji santri online ngaso di mana saja berada? Semoga saudara-saudari sekalian beserta keluarga dilimpahkan oleh Allah SWT anugerah kesehatan, panjang umur, serta rezeki berlimpah lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan kajian tentang Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah dari kitab Tijan Ad-Darori, yang mana temanya adalah tentang sifat yang kelima, yakni qiyamuhu binafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib. Fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala, apa failnya ya? Al-qiyamu bin nafsi, berdiri sendiri atau mandiri. Nah, jadi pada sifat yang kelima kita belajar tentang sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah itu mandiri, tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Apa makna daripada qiyam bin nafsi itu? Wa maknahu, dan bermula maknanya qiyamu bin nafsi, annahu ta'ala, itu bahwasanya Allah la yaftaqiru, ini jadi isim anna ya, ini khobarnya. La yaftaqiru itu tidak membutuhkan. La tidak yaftaqiru membutuhkan. Siapa Allah? Failnya domir huwa, kembali ke Allah. Ya, ke Allah. Ila mahallin, kepada tempat, wala ila mukhassisin, dan tidak pula kepada penentu. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa makna daripada qiyamu bin nafsi itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan tempat. Sehingga Allah itu jangan dikatakan berada di sebelah barat, karena kita sholatnya menghadap ke barat ya. Nah, jadi Allah tidak membutuhkan tempat atau arah, mau di barat, mau di timur, utara, selatan, atas, bawah, itu tidak membutuhkan tempat Allah. Karena yang membutuhkan tempat itu adalah makhluk. Sedangkan Allah berbeda dengan makhluknya, mukhalafatu lil hawadisi. Nah, itu. Sehingga kita kalau umpamanya berdoa, kita menghadap ke arah langit, itu bukan berarti Allah itu ada di langit, bukan. Itu semata-mata menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi, maha agung, maha besar ya. Tuh, sehingga apa, kita kalau berdoa menengadah ke langit ya, dan sembari kita mengangkat kedua belah tangan ya. Karena apa? Di dalam hadis qudsi dijelaskan, aku malu, kata Allah, apabila hambaku mengangkat tangannya berdoa,
lalu aku belum kabulkan hingga hambaku menurunkan kedua tangannya. Jadi artinya kalau kita udah ngangkat kedua tangan kita berdoa, menengadahkan tangan ke arah langit, maka Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Nah itu, ini sangat luar biasanya. Allah sesuai dengan janjinya, ud'uni astajib lakum, berdoalah padaku, pasti aku akan kabulkan. Nah itu ya, jadi bukan berarti Allah ada di langit ya. Nah sekali lagi bukan. Wala ila muhassisin, dan Allah tidak butuh pula kepada penentu ya, pengatur, karena Allah lah yang mengatur segala rupanya ya. Nah itu, jadi kita umpamanya berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku, ya Allah sehatkan badanku, ya Allah berilah aku jodoh yang solehah, yang cantik umpamanya. Itu bukan berarti kita menyuruh Allah ya, kita artinya itu berdoa ya. Nah karena apa? Yang namanya doa itu tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Kita memohon sesuatu dari bawahan, yaitu hamba, ilal a'la, kepada Tuhan yang maha kuasa ya, tuh yang maha tinggi. Nah begitu. Jadi kita bukan berarti mengatur Allah ya. Nah umpamanya gerah sekarang nih, ya Allah turunkanlah hujan umpamanya nih, kita berdoa boleh-boleh aja gitu. Jadi kita bukan ngatur Allah, itu mah berdoa ya. Ya terserah Allah mau mengabulkan doa kita atau tidak gitu. Pokoknya kita nggak bisa mengatur Allah, tapi kita boleh berdoa ya. Nah kenapa? Allah itu apa? Tidak butuh juga kepada penentu, pengatur ya. Jadi sedangkan Allah adalah sebaik-baiknya pengatur. Allah lah yang menata segala apa yang ada di alam semesta ini supaya semuanya berjalan dengan teratur dan maslahat buat para makhluknya. Nah itu, jadi makanya kita jangan sampai berpandangan bahwa Allah itu butuh dengan ibadah kita ya. Itu salah. Sekalipun Allah menegaskan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bukan berarti lalu kita berkesimpulan Allah itu butuh pada ibadah kita, tidak ya. Jadi Allah itu benar-benar goniun anil alamin ya, maha kaya atas segala alam semesta ini ya, tidak butuh apapun. Sekalipun manusia itu semuanya taat, beriman, bertakwa, itu sama sekali tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga kalau semua makhluknya ini kafir, nggak ada yang beriman pada Allah, itu tidak ada yang merugikan sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu, karena Allah itu tidak butuh apapun. Jadi kalau kita ibadah, kita bertakwa, berbuat kebaikan ya, menebar kepada siapapun gitu kan, kebaikan-kebaikan ya, itu akan balik lagi manfaatnya kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nah, di dalam surat Al-Isra Allah menegaskan begitu, jika kamu berbuat baik maka sama saja kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Kamu ramah kepada orang lain, kamu pasti dirahmahin juga sama orang lain. Kamu dermawan kepada orang, pasti nanti orang ada yang dermawan pada kamu ya. Jadi ada pasti timbal balik ya. Kita sopan akan disopanin lagi. Ibaratnya begitu. Wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat jahat kata Allah, maka kerugiannya buat kita sendiri, bukan ke siapa-siapa. Ya, jadi Allah nggak butuh apa-apa sebenarnya ya. Nah itu, jadi kita ini apa? Yang membutuhkan Allah ya. Nah itu, sekali lagi Allah itu tidak butuh kepada apa? Penentu, pengatur, karena sesungguhnya dialah yang maha pengatur, yang maha menentukan ya. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi kehendaknya tidak ada yang bisa menghalangi, dan apabila dia sudah berkehendak, gampang tinggal mengucapkan kun fayakun ya. Selanjutnya wadidduhu al-ihtiyaju ilal mahalli wal mukhassisi, dan bermula lawannya apa? Itu sifat qiyamu bin nafsi. Al-ihtiyaju, ini khobarnya ya, ini mubtada, ini khobarnya. Al-ihtiyaju itu membutuhkan, ilal mahali kepada tempat,
wal muhassisi dan penentu. Nah, itu ya. Jadi lawan daripada sifat qiyamu bin nafsi atau sifat mustahilnya adalah ihtiyaju bi ghairihi, membutuhkan kepada selainnya atau membutuhkan kepada tempat dan penentu. Nah, ini mustahil bagi Allah karena Allah bukan makhluk ya. Karena yang membutuhkan tempat itu adalah makhluk, dan juga Allah itu apa? Tidak ada yang mengatur ya. Nah, karena Allah lah yang maha pengatur ya. Nah, yang membutuhkan penentu atau pengatur itu adalah makhluk ya. Nah, sedangkan Allah sekali lagi mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Lalu dalil aklinya apa? Ya. Ini dalil aklinya ya. Wad dalilu, dalil secara akalnya. Wad dalilu, dan bermula dalil ala dalika, atas itu sifat qiyamu bin nafsi, annahu, ini jadi khobarnya, annahu itu bahwasanya kelakuan ya. Nah, ini lau ihtaja, jikalau membutuhkan siapa? Allah ya. Nah, ini filenya Allah. Jikalau membutuhkan siapa? Allah ila mahallin, kepada tempat, lakana sifatan. Nah, ini lau ini apa? Huruf syartiyah, ini jawabnya. Maka atau tentu, tentu ada. Lakana, tentu ada. Siapa? Nah, isim kananya itu yaitu Allah. Tentu ada siapa? Allah, sifatan. Nah, khobar kana ya, sifatan itu menjadi sifat. Nah, wa kaunu sifatan, dan bermula adanya Allah sifatan, itu sifat muhalun, itu mustahil. Nah, di sini dijelaskan ya. Jadi dalil akli ya. Sehingga saya pernah menjelaskan sebelumnya bahwa akidah kita, keimanan kita itu harus didukung, ditopang dengan dua dalil, yakni dalil nakli, Quran hadis, dan juga dalil akli ya, secara akal. Karena kalau kita bicara dengan non muslim, nggak bisa dengan dalil Quran hadis ya. Itu kan dalil Anda, itu kan sumber pedoman Anda gitu ya. Nah, jadi bagi orang non muslim itu tidak berlaku gitu kan. Jadi dia mainnya apa? Akal. Maka kita harus memberikan argumentasi secara akliyah ya, secara pendekatan akal. Nah, itu. Di sini secara dalil akalnya apa? Bahwasanya Allah itu tersifati dengan qiyam bi nafsihi, wad dalilu ala dalika, dan dalil atas hal itu yakni qiyamu bi nafsi, annahu lawih taja ila mahallin, itu bahwasanya jika Allah itu membutuhkan kepada tempat, lakana sifatan, maka Allah itu sama saja dong dengan sifat ya. Jadi yang membutuhkan tempat itu pasti sifat ya. Nah, umpamanya ini apa nih? Biru. Nah, sifat biru ini membutuhkan tempat ya, ini apa? Tutup dari spidol ya. Nah, putih umpamanya ini ya. Ini kan apa? Sifat ini ya, membutuhkan tempat ya, ini apa? Pada whiteboard ya. Nah, gitu. Terus karpet ya. Atau ini yang hitam nih ya, lekar. Nah, ini juga apa? Sifat hitam. Nah, dia itu apa? Makhluk. Karena apa? Karena dia membutuhkan
tempat ya. Jadi kalau Allah membutuhkan tempat, sama aja dong Allah dengan sifat. Sedangkan sifat itu makhluk ya, dan Allah berbeda dengan makhluk ya. Allah bukan makhluk ya. Nah, wa kaunu sifatan, dan adanya Allah itu merupakan sifat, muhalun itu mustahil. Nah, itu dalil akalnya begitu. Dan yang terakhir, walawih taja ila muhassisin, dan jika membutuhkan siapa Allah ya, failnya Allah, ila muhassisin kepada penentu, lakana tentu ada siapa Allah. Nah, isim kananya hadisan itu baru alias makhluk, baru atau makhluk ya. Wa kaunuhu hadisan muhalun, wa kaunu, dan bermula adanya Allah hadisan itu baru atau makhluk, muhalun itu mustahil. Ya. Dalil akli yang berikutnya, kalau seandainya Allah butuh kepada penentu atau pengatur, pasti apa? Allah makhluk atau hadis ya. Yaitu apa? Sesuatu yang baru, karena makhluk itu kan ada yang diawali dari ketiadaan ya. Begitu. Jadi adanya kita diawali dari tiada dulu. Nah, itu maka keberadaan kita ini hadis baru gitu loh ya, alias makhluk. Yang begitu tuh pasti makhluk gitu kan, yang hadis itu kan. Nah, jadi kalau Allah butuh kepada penentu, berarti Allah sama aja dong dengan makhluk ya. Dan adanya Allah itu sama dengan makhluk, itu muhalun adalah mustahil ya. Nah, itu jadi makanya kita di sini diajarkan dalil aklinya ya. Demikian kajian ngaji santri online ngaso pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada kajian ngaso berikutnya dengan tema sifat wahdaniyat. Semoga kita senantiasa sehat dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kita bisa meluaskan manfaat dari kajian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.